Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku rela menikah dengan nenek tua pemilik hotel berbintang, hanya demi melunasi hutang ibuku. Semua kulakukan tanpa sepengetahuan ibu. Tapi suatu rahasia terungkap di malam pertama, dan hidupku berubah selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Namaku Rangga, usiaku 24 tahun. Aku bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel berbintang ternama di Yogyakarta. Hidupku dulu biasa saja, hingga aku mulai merasakan perhatian berbeda dari pemilik hotel. Bu Yanti, seorang janda kaya berusia 67 tahun yang dikenal dingin dan tertutup, tapi punya pengaruh besar di tempat ini. Awalnya, perhatian Bu Yanti hanya berupa pujian kecil dan candaan yang agak genit. Lama-kelamaan, ia mulai mengajakku makan malam pribadi. Sebagai karyawan, aku merasa canggung dan bingung harus bagaimana. Namun, di balik semua itu, aku sedang menghadapi tekanan besar. Utang ibu yang menumpuk hingga ratusan juta rupiah. Kami hampir kehilangan rumah dan tak ada yang bisa kami harapkan. Karena terdesak, aku mulai memanfaatkan perhatian Bu Yanti. Aku berusaha membalas perhatiannya, membuatnya merasa dibutuhkan. Dia pun mulai memberiku uang, hadiah, bahkan promosi kecil di hotel. Tapi semuanya runtuh ketika dia mengetahui niatku. Dengan tatapan tajam dan suara dingin, Bu Yanti berkata, "Kalau kau tidak mau menikahiku, bukan hanya pekerjaanmu yang hilang. Aku bisa membuat hidupmu lebih buruk dari utang itu." Demi ibuku, aku pasrah dan menikahinya. Pernikahan itu terjadi tanpa sepengetahuan ibuku. Namun, malam pertama mengungkap rahasia besar yang tak pernah kubayangkan. Saat itu, aku duduk di tepi ranjang. Bu Yanti duduk di kursi dekat jendela, memandangi langit malam. Aku merasa terjebak dalam situasi yang membuat jantungku berdebar dan tubuhku kaku. Aku bingung harus berbuat apa, tak tahu bagaimana melanjutkan malam itu. Tiba-tiba, Bu Yanti menatapku dengan mata lembut, kemudian berdiri dan berjalan mendekat dengan langkah penuh keteguhan. Suasana menjadi tegang dan penuh ketidakpastian. Saat dia berhenti di depanku, kami saling bertatapan tanpa kata-kata. "Rangga," bisiknya lembut, "kau tak perlu malu. Ini hanya kita berdua." Tangan kami bertemu, dan kehangatan perlahan mengalir di tubuhku. Ketegangan mulai mencair ketika dia menggenggam tanganku dan menyentuh wajahku dengan lembut. Lalu, bibirnya menyentuh bibirku secara perlahan. Perasaan campur aduk membanjiri hatiku. Malu, terkejut, takut, tapi aku tahu aku tak punya pilihan lain. Sentuhan itu menjadi lebih dalam, dan aku merasakan tubuhku terangkat sedikit dari kursi. Dia merangkulku, dan aku membalas pelukannya meski jantungku berdegup kencang. Ini bukan sesuatu yang pernah kubayangkan. Mencium wanita jauh lebih tua dariku, yang selama ini hanya kulihat sebagai sosok kuat dan penuh kuasa. Namun malam itu, aku merasakan ketulusan di pelukannya. "Tak perlu takut, Rangga," kata Bu Yanti dengan suara penuh kasih sayang. "Aku di sini untukmu." Malam itu, di tengah kecemasan dan ketidakpastian, aku mulai melihat sisi lain dari Bu Yanti. Sisi yang penuh kesepian dan luka masa lalu. Aku sadar, hidupku kini terjalin lebih dalam dengan kehidupannya. Bukan hanya karena utang ibuku, tapi karena aku sudah terperangkap dalam dunia yang jauh lebih kompleks dari yang pernah kubayangkan. Keesokan paginya, aku kembali ke rutinitas sebagai karyawan hotel, tapi hari itu terasa berbeda. Bu Yanti memanggilku ke ruang kerjanya di lantai atas hotel dengan senyum yang lebih lembut dari biasanya. "Rangga," katanya sambil membuka laci meja, "aku tahu kau masih cemas. Tapi ingat, kita sudah melalui banyak hal bersama." Aku hanya bisa mengangguk, mencoba menahan kegelisahan yang semakin membebani pikiranku. Ketika Bu Yanti mengeluarkan amplop besar dari dalam laci, mataku langsung tertuju pada isinya. Dia meletakkan amplop itu di depanku, dan aku bisa melihat dengan jelas bahwa di dalamnya terdapat uang dalam jumlah yang sangat banyak. "Aku tahu tentang utang ibumu," ucap Bu Yanti pelan, "dan aku juga tahu betapa beratnya beban yang kau pikul. Tapi ini, Rangga,
Aku memberikanmu uang ini untuk membantu ibumu. Aku terdiam. Jumlah uang itu sangat besar, cukup untuk melunasi seluruh utang ibuku yang mencapai ratusan juta rupiah. Perasaan haru menyelimuti hatiku, tapi di saat yang sama, ada rasa tidak nyaman yang mengusik pikiranku. Rasanya aku terjebak dalam sebuah permainan yang jauh lebih rumit dari yang bisa ku mengerti. Bu Yanti, aku tidak tahu harus bagaimana mengucapkan terima kasih, kataku dengan suara terbata-bata. Dia tersenyum tipis. Kau tidak perlu berterima kasih, Rangga. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita. Kau dan ibumu akan bebas dari utang itu, aku hanya ingin membantu. Namun, di balik kata-kata itu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dalam. Ada rahasia yang dia sembunyikan. Aku belum siap untuk mengetahui lebih banyak. Tapi entah kenapa aku merasa harus menerima uang itu. Ibuku yang selama ini selalu mengeluh karena tak mampu melunasi utangnya, pasti akan sangat bersyukur. Tapi ada satu hal yang membuatku gelisah. Saat aku pulang dan memberitahu ibu tentang uang yang sudah kuterima, aku tak bisa memberitahunya bahwa uang itu berasal dari pernikahan yang terpaksa ini. Ibuku tidak tahu bahwa aku sudah menikah dengan Bu Yanti demi melunasi utangnya. Pernikahan ini adalah rahasia besar, sesuatu yang kami sembunyikan dari semua orang, dan itu membuatku merasa semakin terperangkap. Aku tahu aku bisa mengubah nasib kami dengan melunasi utang itu, tapi aku juga harus menjaga rahasia ini dengan segenap kemampuan. Bu Yanti, dengan segala kekuasaannya, memberiku pilihan yang sangat sulit. Menyembunyikan kenyataan ini, atau menghadapi risiko jika ibuku mengetahui kebenarannya. Hari-hari berlalu sejak malam pertama yang canggung itu. Kami berdua memilih bersikap biasa, seolah tidak ada yang berubah. Namun, sesekali saat aku melewati ruang kerja Bu Yanti, dia memandangku dengan tatapan yang sulit aku tafsirkan, entah mengandung harapan, rasa puas, atau bahkan rasa memiliki. Aku tetap menjalani pekerjaanku seperti biasa, menyambut tamu, mengurus pemesanan kamar, dan memastikan hotel tetap berjalan sesuai standar. Namun kini aku membawa beban berat kemanapun aku pergi, sebuah rahasia besar yang bahkan ibuku sendiri tidak aku ceritakan. Suatu malam, saat aku pulang lebih awal, ibuku menyambutku dengan senyum cerah yang sudah lama tak kulihat. Rangga, ibu baru saja bicara dengan pihak koperasi. Hutang kita sudah lunas. Aku terkejut. Bagaimana bisa, Bu? Apa kau dapat pinjaman dari bank? Aku tercekat. Jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Aku dapat bantuan dari atasan di hotel. Bu Yanti kebetulan tahu kondisiku. Jawabku sambil mengalihkan pandangan. Ibuku memelukku erat. Nak, kau tahu, selama ini ibu merasa bersalah. Nyaris menjual semua barang di rumah. Tapi kau malah mengorbankan segalanya untuk ibu. Aku hanya terdiam, tak tahu harus merasa bahagia atau bersalah. Aku bukan hanya mengorbankan tenaga dan waktu, tapi juga masa mudaku sendiri dengan menikahi seorang wanita yang usianya hampir 3 kali lipat dariku. Seorang nenek yang kini menjadi istriku, meski dia tak pernah terdengar seperti istri dalam bayanganku. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda di hotel. Rekan-rekanku mulai menatapku dengan pandangan beragam. Ada yang iri, ada yang mencibir, dan ada pula yang semakin mendekat dengan nada menggoda. Salah satu dari mereka, Dinda, seorang resepsionis yang biasa ramah padaku, menyapaku dengan senyum sinis. Wah, Mas Rangga, sekarang dekat banget ya sama pemilik hotel? Katanya tiap malam diajak ngobrol di ruangan pribadi. Aku hanya tertawa kecil, tapi tubuhku membeku. Apakah mereka mulai curiga? Di sisi lain, Bu Yanti semakin sering mengajakku makan malam, kadang di restoran hotel, kadang di villa pribadinya. Dia selalu bersikap halus, menyuapiku dengan cerita masa lalunya, dan memperlakukanku seolah aku kekasih pertamanya. Namun semakin dekat aku dengannya, semakin aku sadar bahwa wanita ini menyimpan luka dalam yang tak pernah sembuh. Dulu aku pernah percaya pada cinta, katanya suatu malam saat kami duduk berdua di balkon villa. Namun, dia telah menghancurkan hidupku, Rangga. Sejak itu, aku tak pernah mau membuka hati lagi, hingga kau datang.
Aku hanya menunduk. Hatiku tercabik. Aku bukan cinta. Aku hanyalah pelarian seorang pria muda yang terseret masuk ke dalam dunianya karena sebuah kebutuhan. Ketika ia menyentuh tanganku malam itu, seperti malam pertama kami dulu, jantungku tak berdegup karena malu, melainkan takut hari ketika semua akan terbongkar. Hari itu, langit mendung, seolah mencerminkan pikiranku. Aku duduk diam di belakang hotel, merokok dalam diam. Sejak pernikahan diam-diam itu, dadaku penuh kecemasan yang tak mampuku bagi kepada siapapun, bahkan ibuku sendiri. Aku tahu, pernikahan ini tidak normal. Tidak ada pelaminan, tak ada pesta. Hanya aku, Bu Yanti, penghulu, dan 2 saksi yang entah siapa mereka. Semua berlangsung secara rahasia, dan setelah itu aku langsung kembali bekerja, seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa hari setelah malam pertama, Bu Yanti memanggilku ke ruang pribadinya. Di sana, ia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Aku sudah urus semuanya. Ini uangnya, 120 juta rupiah. Utang ibumu lunas sekarang, katanya sambil menatapku dengan sorot mata yang dalam, terlalu dalam untuk bisa kuhadapi dengan tenang. Aku mengangguk pelan, "Terima kasih, Bu." Ia memanggilku, istriku, ucapnya lirih, setengah menggoda, setengah menuntut. Aku tercekat lalu mengangguk. Aku terima kasih, istriku. Malam itu aku pulang dengan tangan gemetar. Uang itu kuberikan kepada ibuku dengan alasan bahwa atasanku di hotel merasa kasihan dan meminjamkannya tanpa bunga. Ibuku tak berhenti menangis, memelukku erat sambil berkali-kali mengucap syukur. Aku ingin jujur, ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi bagaimana? Apa yang harus kukatakan? Bahwa aku menikahi nenek pemilik hotel demi uang? Di hotel, Bu Yanti semakin sering muncul di dekatku. Kadang duduk di lobi hanya untuk melihatku bekerja. Kadang datang ke pantry, berdiri di dekatku saat aku menyusun laporan harian. Ia menyentuh lenganku, merapikan kerah kemejaku, lalu tersenyum puas. Semua itu ia lakukan di depan karyawan lain, halus tapi cukup mencolok. Mereka mulai membicarakannya. "Ada apa sih sebenarnya sama Mas Rangga dan Bu Yanti?" bisik salah satu OB kepada temannya tepat saat aku lewat di koridor. Gosip makin menyebar dan aku mulai kehilangan fokus. Rasanya seperti berjalan di atas tali yang bisa putus kapan saja. Puncaknya terjadi suatu siang yang terik. Saat aku sedang membantu tamu di resepsionis, seorang pria tua berjas mahal datang dan langsung menghampiri Bu Yanti. Dari kejauhan aku melihat mereka bertengkar pelan. Pria itu menatapku tajam, lalu mengangguk pelan ke arah Bu Yanti sebelum pergi. Setelah pria itu pergi, Bu Yanti memanggilku masuk ke ruangannya. Wajahnya tak seperti biasanya. Tak tenang, tidak anggun, malah tampak marah dan panik. "Rangga, aku ingin kau tahu, pria tadi itu keponakanku. Dia mencium sesuatu. Dia bisa saja membongkar semuanya ke dewan direksi," katanya. Aku menelan ludah. "Terus kita harus bagaimana?" Ia menatapku dalam lalu berbisik pelan. "Kalau dia sampai tahu bahwa kita menikah, aku bisa kehilangan posisi bahkan sahamku. Aku butuh kau tetap bersikap seperti bawahan biasa, tapi tetap menjadi suamiku di balik pintu." Aku terdiam. Rasanya seperti boneka yang disimpan dalam lemari, hanya dipakai saat dibutuhkan. Namun, aku belum tahu bahwa bukan hanya keponakannya yang curiga. Seseorang dari masa lalu Bu Yanti akan muncul. Seseorang yang bisa mengubah segalanya. Beberapa hari berlalu dalam sunyi yang mencemaskan, seperti bom waktu yang tinggal menunggu detik terakhirnya. Aku menjalani rutinitas kerja dengan hati tak tenang, dan setiap malam harus berpura-pura menjadi suami penuh perhatian bagi Bu Yanti, meski perasaanku sebenarnya jauh dari itu. Suatu malam, saat aku hendak menutup shift malam dan berjalan ke ruang privat Bu Yanti, aku melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti di halaman hotel. Dari dalamnya keluar seorang pria berumur sekitar 60-an dengan setelan rapi, jam tangan mewah, dan tatapan tajam yang menyapu lobi hotel seperti mencari sesuatu atau seseorang. Aku mengamati dari kejauhan,
Merasa ada yang aneh dari ekspresinya yang langsung berubah begitu melihat potret besar Bu Yanti yang terpajang di dinding dekat lobi. Dia mendekati meja resepsionis dan bertanya, apakah Bu Yanti sedang ada di sini? Salah satu resepsionis mengangguk. Sedang di ruangannya, Pak. Tapi biasanya beliau tidak menerima tamu malam-malam. Tanpa menunggu izin, pria itu langsung berjalan ke arah ruang kantor utama. Aku sempat mengejarnya, tapi baru satu langkah, tanganku ditarik seseorang dari arah berlawanan. Mas Rangga, itu tamu VIP, ya? Bisik salah satu staf wanita dengan mata penasaran. Aku hanya menggeleng pelan, enggak tahu, tapi dia kayaknya orang penting. Tak sampai 5 menit kemudian, pintu ruang Bu Yanti terdengar dibanting. Pria itu keluar dengan ekspresi penuh amarah, lalu menatapku lekat-lekat. Kau, Rangga? Ya, tanyanya. Aku mengangguk, bingung dan tegang. Dia mendekatkan wajahnya ke arahku dan berbisik. Kau tahu siapa sebenarnya wanita itu? Dia bukan sekadar pemilik hotel. Dia janda yang sudah berkali-kali menikah secara diam-diam, dan semua suaminya adalah pria muda yang akhirnya menghilang entah kemana. Aku tercekat. Maksud Anda? Dia mendekat lagi, bisikannya membuat tengkuku merinding. Hati-hati, nak, kamu mungkin berikutnya, ucap pria itu tanpa menjelaskan lebih lanjut, lalu pergi meninggalkanku yang kini bukan hanya bingung, tapi juga takut. Apa maksud semua itu? Siapa sebenarnya Bu Yanti? Dan apa yang terjadi dengan para suaminya yang sebelumnya? Malam itu aku melangkah berat menuju ruang Bu Yanti. Saat aku masuk, dia berdiri di depan jendela, menatap lampu kota yang redup. Aku tahu dia datang, katanya tanpa menoleh. Dia mantan tunanganku dulu. Aku batal menikah dengannya karena dia selingkuh dengan sahabatku. Sejak itu, aku tak percaya cinta. Aku hanya percaya kesetiaan yang dibayar lunas. Aku hanya bisa berdiri kaku. Kini sadar bahwa Bu Yanti menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang pernah kubayangkan, mungkin lebih dari yang sanggup aku hadapi. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar suaminya, atau hanya bagian dari koleksi? Sejak malam itu, pikiranku tak pernah tenang. Ucapan pria misterius itu terus terngiang-ngiang di kepala, semua suaminya menghilang. Kata-kata yang sulit kulupakan. Kini aku mulai melihat semuanya berbeda. Setiap kali Bu Yanti mendekatiku dengan senyumannya, yang dulu terasa seperti kekuatan, kini mengintimidasi. Sentuhannya seperti jerat tak terlihat. Aku mulai menyelidiki secara diam-diam. Mengakses arsip hotel, membuka data pegawai lama, bahkan dokumen-dokumen tua yang seharusnya tidak kubuka tanpa izin. Dalam folder berdebu bertuliskan, arsip pribadi, aku menemukan nama-nama yang tidak tercatat sebagai staf tapi sebagai tamu khusus. Nama-nama lelaki muda, usianya tak jauh dariku, yang menginap lama, lalu menghilang dari catatan. Apa ini suami-suami sebelumnya? Bisikku sendiri, jantung berdegup makin cepat. Salah satu nama unik, Gilang Setiawan. Rasa penasaran membawaku mencarinya di media sosial. Anehnya, akun atas nama itu semua mati, tak ada aktivitas. Seakan mereka tak pernah benar-benar ada. Aku mulai curiga Bu Yanti menyimpan lebih dari sekadar trauma masa lalu. Tapi aku belum punya bukti cukup. Semua hanya dugaan. Sampai suatu hari di gudang belakang hotel, yang sudah lama tak terpakai, aku menemukan koper besar merah terkunci rapat. Seolah puluhan tahun tak dibuka, koper itu tersembunyi di antara tumpukan perlengkapan lama dan rak besi berkarat. Saat kubuka, debu beterbangan. Di balik resleting koper itu, aku menemukan sesuatu yang membuat tubuhku lemah. Baju pria, dompet kosong, dan jam tangan yang masih menyala. Semua bersih, seolah baru dipakai. Aku terjatuh duduk. Nafasku memburu, keringat dingin mengalir di pelipis. Rasa takut menyergapku seperti kabut tebal. Semua petunjuk mengarah pada satu hal, Bu Yanti mungkin menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Malam itu, saat aku kembali ke kamarnya, dia menatapku dengan senyum lembut yang terasa asing. Kamu sudah mulai nyaman jadi suamiku, kan? Aku hanya diam. Tapi di balik diamku,
aku mulai menyusun rencana. Jika aku tak segera tahu apa yang sebenarnya terjadi, mungkin aku akan jadi orang berikutnya yang menghilang tanpa jejak. Aku mulai menjauh dari Bu Yanti. Aku tak bisa lagi menatap matanya seperti dulu. Semua rasa penasaran berubah menjadi ketakutan. Aku mulai tidur terpisah, sering menghindar dengan alasan kerjaan. Tapi Bu Yanti bukan perempuan bodoh. Dia tahu ada yang berubah dan tak suka kehilangan kendali. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya. Hotel sepi, tak ada satupun staf di lobi. Heningnya malam terasa menyesakkan. Saat aku masuk ke kamar, lampu sudah padam. Hanya lilin menyala di sudut ruangan. "Rangga, kamu kemana aja?" Suara Bu Yanti muncul dari belakang, dingin dan berat. Aku menelan ludah. "Maaf, aku lembur." Dia mendekat. Wajahnya bukan lagi manja seperti biasanya, pandangannya tajam. Tangannya membawa kotak kecil berwarna hitam. "Aku tahu kamu mulai menyelidikiku, Rangga." Suaranya tenang tapi menusuk. "Aku benci pengkhianat." Aku mundur selangkah. "Bu, aku cuma sudah terlalu banyak pria muda seperti kamu, sok perhatian di awal, lalu mencuri-curi informasi dan mencoba kabur." Dia mendekat lagi, napas berat, mata mulai berkaca-kaca. "Aku trauma, Rangga. Aku dulu ditinggal semua orang. Maka sejak itu aku tak pernah mau ditinggalkan lagi. Aku mencoba kabur, tapi pintu kamar sudah terkunci. Saat aku berbalik, semua terasa gelap. Entah apa yang disebarkan Bu Yanti, mungkin gas atau bubuk bius. Pandangan kabur, tubuh lemas. Malam itu jadi yang terakhir yang bisa kuingat. Beberapa bulan kemudian, seorang resepsionis baru menggantikan posisiku. Namaku hilang dari daftar karyawan. Ibuku pun tak pernah tahu aku pernah menikah. Aku hanya anak yang tiba-tiba hilang, menghilang entah kemana. Bu Yanti kembali tersenyum setiap pagi di lobi hotel, menyapa tamu dengan lembut, seolah tak pernah ada yang terjadi. Seolah semua suami mudanya hanyalah ilusi dalam cerita hotel itu. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.